Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini ada rajanya lagi nih. Astagfirullahaladzim, Bah. Gimana ya? Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, 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 awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur kabeh, Abah Kuta ketemu lagi dengan kita di sini bersama Abah Kuta bersama tim CAK Cimat Abah Kuta. Kali ini Abah Kuta bersama tim CAK berada di perkebunan karet di Cilacap. Nah, Abah bersama tim datang ke sini seperti biasanya mau melaksanakan penelusuran di perkebunan karet ini, karena menurut para penyadap atau pekerja yang bekerja di perkebunan ini, penyadap itu orang yang begini nih, ngambilin getah kayak gini, itu namanya penyadap. Mereka banyak yang bilang kalau di sini itu sering melihat suara-suara, terus ada yang pernah melihat kayak gambar sosok wayang terbang gitu. Nah, terus Abah menyimpulkan berarti di sini tuh ada pusaka. Ya mungkin pusakanya apa? Nanti coba akan berkomunikasi dengan makhluk yang ada di perkebunan karet ini. Tapi sebelumnya untuk sedulur KB yang baru masuk ke channel Cimat Abah Kuta, silakan gabung dulu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Bunyikan lonceng, like, dan komennya Abah nanti saya tunggu biar panjenengan semua tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nanti Abah akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, mencoba pusaka apa yang ada di perkebunan ini, karena kalau menurut para pekerja yang ada di sini, baik pekerja terus mandor atau apa ya di sini, yaitu mereka bilang sering melihat sosok wayang yang pada berterbangan. Bisa dikatakan itu nanti pusaka miripnya wayang atau apa juga belum begitu jelas. Nanti coba apa akan berkomunikasi. Ini salah satu perkebunan karet. Ini tempatnya sangat luas, ini punya ada terletak di Kabupaten Cilacap. Kalau secara tepat Abah lihat ini memang di sini ada pusaka sih, benar. Pusaka itu sejenis, mungkin Abah juga pernah mendapatkannya di video-video sebelumnya, itu Semar Mesem. Ini mereka kan pada bilang itu ada sosok wayang terbang, itu bisa dimasukkan dengan kategori Semar Mesem nih. Ini ada di daerah perkebunan karet ini. Mungkin mendengar kata Semar ya, mungkin untuk ingatan kita langsung menuju kepada salah satu tontonan dalam dunia pewayangan. Kita sebagai orang Jawa kan udah tidak asing lagi dengan namanya Semar ya. Itu udah ada pada sosok pewayangan. Nah, dalam dunia pewayangan khususnya yang dikenal di tanah Jawa, yaitu Semar. Semar selalu hadir pada saat gara-gara, atau bahasa Jawa orang Wetan itu goro-goro, dimana pada saat terjadi kerusuhan atau kecurangan dan huru hara. Lah, pada saat itulah Semar, kalau di pewayangan ya, pada saat terjadi huru hara, kisruh, nah, si sosok Semar itu hadir dan memberi solusi yang bijak atas konflik yang terjadi di
antara waktu itu, yaitu konflik yang terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Itu sekilas tentang yang namanya pewayangan dalam Semar. Ini ya sedulur KB, sebelum nanti Abah melanjutkan, ini cuman ya kita sharing. Setahu saya itu kalau Semar dalam dunia pewayangan memiliki tiga orang anak. Ya mungkin untuk sedulur KB udah pada tahu ya, anaknya Semar itu siapa saja. Yang pertama itu namanya Gareng, kedua Petruk, yang ketiga Bagong. Nah, ini lagi ya sedulur, Semar, kalau kita orang ya, kita kalau lahir kan itu dari alam kandungan ibu ya, keluar. Nah, dari seorang ibu. Kalau Semar itu dilahirkan bukan dari ibu. Mungkin kalau mereka orang-orang yang cuma sekedar tahu lahirnya dari seorang ibu. Padahal Semar itu dilahirkan dari telur, bukan dari seorang ibu. Jadi Semar itu tidak mempunyai ibu, dia lahir dari telur. Nah, di dalam dunia pewayangan Semar lahir di dalam telur yang menetes sendiri bersama dua makhluk, terutama yaitu makhluk yang bernama Batara Guru dan Tokoh. Itulah waktu kelahiran si Semar itu sendiri. Oleh karena itu Semar sudah ada sebelum orang-orang Jawa lahir. Sebelum di Jawa, suku Jawa ini ada, Semar itu udah lahir duluan. Nah, sehingga Semar dipercaya melekat pada kehidupan orang Jawa sampai saat ini. Kepercayaan tentang namanya apa ya? Kepercayaan tentang kekuatan Semar, terus keistimewaan Semar, kegunaan Semar itu udah melekat pada orang Jawa. Nah, lalu kenapa Abah di sini bilang kok ada kayak keris Semar Mesem ya? Apa hubungannya dengan keris Semar ya? Sedulur KB mungkin bertanya ya, suatu asihan atau pengasihan yang digunakan untuk mengikat atau pihak lawan dengan pengasihan keris Semar atau keris Semar Mesem, itu gunanya, salah satu guna kelebihan dari pusaka Semar Mesem itu untuk mengikat lawan jenis. Dalam bahasa Indonesia Semar Mesem itu berarti artinya itu Semar yang senyum. Maka diharapkan orang sekitar kita akan senang apabila melihat kita yang memegang Semar Mesem, karena kelihatan dia itu senyum-senyum selalu. Kan otomatis kalau orang melihat orang senyum kan suka ya. Nah, itulah salah satu cerita yang terkandung dalam keris Semar Mesem. Semar Mesem juga bentuknya itu beda dengan keris-keris lain. Kalau keris Semar Mesem itu bentuknya, kalau keris pada umumnya kan panjang, berlekuk, dan ujungnya juga runcing. Kalau Semar Mesem enggak, bentuknya pendek, terus agak lebar. Nah, juga biasanya ada hiasan tulisan Arab ataupun tulisan Jawa yang mengandung sebuah makna dan arti. Itu adalah Semar Mesem. Oke, untuk kali ini ikutin terus. Abah yang mencoba. Awas. Untuk rasa udah terasa banget, karena di sana itu sempat kejadian waktu berapa tahun yang lalu atau dulu banget. Itu ada sebuah mobil yang mengangkut orang pekerja di sini ya, tapi mobilnya itu oleng dan jatuh dan banyak yang meninggal di sini. Makanya nih sudah terasa banget aura-aura mistisnya.
Ini ya sedulur kabeh. Ini masih di perkebunan ini. Kalau abah lihat secara mata batin, sosoknya banyak banget sih, nggak cuma ada semar mesem, tapi yang paling bercahaya atau kekuatannya paling dahsyat itu semar mesem. Kalau abah lihat ini ada beberapa semar di sini. Nanti abah coba ambil satu saja. Tapi kalau seandainya nanti bisa keambil semua, ya berarti alhamdulillah. Ini jauh dari keramaian, cuman kalau datangnya tadi lebih awal mungkin banyak orang yang masih bekerja di sini pada kerja. Tapi ini udah siang. Ya, sedulur kabeh, Pak Kuta, untuk kali ini abah udah mendapatkan tempat yang kira-kira bisa untuk bermeditasi. Nanti coba abah akan meditasi dengan makhluk sosok yang ada di sini. Mau minta izin, mau mengambil pusaka yang ada di perkebunan karet ini. Semoga diizinin, dan terus makhluk-makhluk yang lain yang kasat mata tidak akan mengganggu tim, khususnya pada umumnya pada pekerja yang ada di sini. Kita cari tempat yang bisa buat meditasi sebentar. Ini lumayan sampai bentar ya. Sebenarnya sih kalau orang yang bisa melihat itu sosok semar itu kelihatannya menampakkan diri mereka. Abah akan meditasi coba untuk menarik yang ada di daerah sini, tempat kumpulnya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kena. Ini kita dapatkan semar mesem dari sini kita. Ini kayaknya masih ada energi yang sangat luar biasa, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini ada rajanya lagi nih. Astagfirullahaladzim, bah. Mana ya? Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Ini kita taruh dulu ya. Ini kebakaran ya. Ini awas lu, ada api. Kameranya ke sini, kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Kita dapatkan sama ini. Yuk kita cari tempat buat duduk bentar. Ini lah. Aduh. Ini sedulur kabeh.
mendapatkan semar mesemnya ini. Astagfirullahaladzim, capek. Aduh. Bentar, apa tak bernapas bentar. Nih, Abah mendapatkan 3 semar. Ini yang ada tempatnya. Oh ini yang tadi berbunyi ya. Ini magnetnya paling besar. Kebalik. Begini nih, ini semar ada 3 jenis. Ada 3 jenis semar mesem ini. Ini yang magnetnya tadi yang sangat besar. Ini yang sangat besar, ini yang lancip. Nah, ini yang bentuknya kayak gini. Ini. Yang paling utama yang ini. Yang paling utama. Ini semar ya. Mungkin ya kita mendengar semua ingat langsung menuju kepada salah satu tokoh dunia pewayangan yang seperti tadi Abah ceritakan ya sebelumnya. Ya, sedulur kabeh, ini kita dapat 3 semar mesem. Ya mungkin di Indonesia keris semar mesem ini bisa dikatakan yang paling populer, dimana tidak jimat satu ini dikatakan sebagai kunci dari semua permasalahannya, ada bisa menjadi kunci berbagai macam jimat dari permasalahan yang ada, entah itu masalah bisnis, jodoh, pengasihan, dan kewibawaan. Dan juga tak banyak yang memiliki benda-benda pusaka ini. Nah, pusaka semar mesem tergolong jimat yang sangat langka, sekaligus pusaka dengan ilmu pengasihan yang relatif tinggi dan cukup tinggi. Seseorang yang harus melakukan dengan luar biasa untuk memilikinya itu dengan proses yang sangat berat. Prosesnya kalau yang dengan cara mudah mereka membeli, atau dengan bahasanya itu memaharkan atau beli dengan cara mahar. Nah, adapun fakta dari semar mesem ini diantaranya ya, yang pertama, bentuknya itu unik, bentuknya itu unik, tidak seperti keris biasa ini. Ini guys, bentuknya kan unik ya. Kalau keris biasa kan lancip, panjang, kalau ini enggak, ini bentuknya unik. Nih, bentuknya unik, tidak seperti keris-keris yang biasa. Nah, terus ini mempunyai anaman nih, ada tulisan Arab, ada juga yang bertulisan Jawa. Nih, kita dengan keris-keris pada umumnya, kalau pada umumnya itu panjang, berlekuk, terus atasnya runcing. Nah, yang kedua, sulit didapatkan. Jadi untuk mencari ini yang asli itu sangat-sangatlah sulit didapatkan. Tidak semudah mendapatkan yang keris yang kayak keris cis apa itu namanya, itu lebih enak. Karena secara ilmu spiritual, semar mesem ini didapatkan dari dunia gaib, seperti yang baru saja Abah lakukan itu langsung dari dunia gaib. Nah, yang ketiga, sebagai sarana berbagai masalah. Ini semar mesem ini digunakan sebagai sarana berbagai macam permasalahan bagi para pencinta atau pemilik semar mesem. Ini bisa membantu memecahkan masalah-masalah sedulur KB yang mempunyai pusaka seperti semar mesem ini. Contohnya ya, untuk meningkatkan bisnis, untuk meningkatkan pangkat, atau mendapatkan jodoh ataupun pengasihan, itu bisa menggunakan semar mesem ini. Nah, semar mesem ini mempunyai mempunyai
ajian. Jadi kita harus mengaji intinya. Ini punya ajian gitu. Ajiannya itu begini. Tapi untuk sedulur KB ya, kalau pengen ajian Semar Mesem itu sebaiknya lewat guru atau spiritual. Jangan belajar sendiri, walaupun belajar sendiri itu nggak apa-apa, otodidak itu boleh. Tapi kalau kita belajar dari guru, kekuatan ilmu yang didapat sama yang belajar sendiri itu lebih kuat ilmu yang didapat dari belajar dari guru, karena kita mendapat ijazah. Tahu ijazah kan ya sedulur kabeh, kita mendapat ijazah, akhirnya kekuatan ilmu itu lebih dahsyat. Coba bahkan menerawang untuk kekuatan Semar Mesem ini ya, ajian yang ada di sini nih. Ini pakai bahasa Jawa ya. Kalau nanti sedulur kabeh pengen belajar silakan. Ini Semar Mesem 3 ini. Ajian Semarnya bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun ametik aji kusi Semar Mesem mut-mutuku inten cahayane manjing ono palinganku iwa tengen sing nyawang keliwang. Apa maneh yen sing nyawang kang tumena kumantil ing telinga slirahku yaiku si jabang bayine. Lapas si jabang bayine niku disebutaken nama sing kita tuju ataupun hajat yang kita tuju, terus dinamakan. Setelah itu ditambahi wis tentu welas asih marang badan sliraku saking kersane Allah Ta'ala. Itu tadi adalah mantra pengasihan atau ajian Semar Mesem itu. Ini mantranya. Ini dipegang dulu nih. Tuh. Ya begitu deh ya sedulur kabeh. Itu tadi pusaka Semar Mesem yang kita dapatkan. Kita berdiri bentar. Nah sedulur kabeh, ya walaupun Semar itu tadi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dan bisa berguna untuk macam-macam, tapi itu kita kembali lagi kepada yang maha kuasa, yaitu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai kepercayaan memang kita tidak ada yang bisa menyalahkan ya. Untuk masalah kepercayaan kita tidak boleh menyalahkan, tetapi bukankah apabila berusaha dengan sungguh-sungguh, jika ingin mengikat hati atau berjualan, berdagang biar lebih laris, lebih baik berusaha dengan mengutamakan diri, bahkan berusaha dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meridhoi dan mengasih jalan buat apa yang kita cita-citakan. Jadi untuk sedulur kabeh, percaya dan tidak percaya itu tadi aku udah ungkapkan dan ceritakan tentang Semar Mesem. Tapi itu semua nanti kembali lagi ke diri kita masing-masing, kembali lagi ke kepribadian kita masing-masing. Ya sedulur kabeh, Abah Kuta dimanapun berada, semoga Abah Kuta bersama tim JAK juga sedulur KB, terima kasih telah mengikuti dan menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Nah, di sini penelusuran di perkebunan karet yang ada di Kabupaten Cilacap cukup sampai di sini. Abah bersama tim minta maaf apabila dalam penyampaian tentang penelusuran kali ini kurang jelas atau bagaimana. Dari Abah cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video sebelumnya atau selanjutnya. Maaf, di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu ikutin channel video-video Jimat Abah Kuta. Jangan lupa yang baru gabung, klik tombol subscribe-nya, like dan komennya Abah tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.